Sapa Indonesia Akhir Pekan kembali hadir hari ini Sabtu 19 Juli 2025 bersama saya Putri Oktaviani. Dan saya Muhammad Syahriza, saudara. Selain 3 sorotan utama kami hari ini dan yang akan selalu kami hadirkan untuk Anda setiap hari Sabtu dan Minggu adalah komunitas yang hadir di studio kami ya. Betul. Nah Reza dan juga saudara, jadi memang sejumlah informasi akan kami hadirkan dan salah satunya adalah komunitas Seratan Studio. Seratan Studio. Betul. Jadi dia membuat batik Shibori. Shibori. Ini adalah namanya Jepang-Jepangan ya? Betul. Jadi ini Shibori ini adalah teknik pelipatan atau pengecatan dari Jepang yang nantinya menggunakan pewarna alami. Nah, seperti apa nanti hasilnya, dan kita berdua nanti akan praktek begitu, Okta, dan mengajarkan bagaimana cara menggunakan teknik Shibori dalam pewarnaan sebuah kain. Nah, ini juga tentu siapa tahu bisa jadi cara kita untuk menghasilkan cuan. Wah iya, bisa jadi ide bisnis juga ya. Betul. Ataupun bisa akhir pekan. Tapi Okta dan juga saudara, walaupun kita bisa menghasilkan dengan cara cuan dari komunitas ini, kita jangan rame-rame, jangan heboh-heboh. Kenapa tuh? Takutnya seperti pesta pernikahan di Garut, Jawa Barat yang rame-rame, heboh, berebutan makanan, 3 orang meninggal dunia. Nah itu, tapi kita masih menunggu ya proses di polisi terkait dengan hal itu gitu, diharapkan tidak bertambah lagi ya Reza. Betul, ya. ucapan bela sungkawa dan juga kompensasi dari empati gubernur juga sudah disampaikan kepada keluarga korban begitu, Okta. Dan nanti kami akan terus mengupdate informasinya untuk Anda. Tapi sebelum itu saudara, ada informasi yang satu ini, ada tawuran 2 kelompok remaja terjadi di kawasan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Polisi yang tiba di lokasi harus menembakkan gas air mata untuk membubarkan tawuran. Dua kelompok remaja ini tawuran menggunakan batu, petasan hingga senjata tajam di Jalan Igusti Ngurah Rai, Duren Sawit, Jakarta Timur. Warga bilang tawuran berawal dari pelemparan bom molotov dari salah satu kelompok remaja hingga akhirnya kedua kelompok tersebut saling serang. Untuk membubarkan tawuran, polisi harus menembakkan gas air mata. Remaja dari Bintara sama dari dari seberang Pulau Gebang. Iya, tadi sebelum datang dari pihak Polsek ataupun dari polisi itu kurang lebih 10 menit tawuran mereka. Tapi awal mulai itu dari seberang Pak, dari Pulau Gebang. Itu kalau nggak salah tadi mulanya ada suara bom molotov. Nah, dibalas sama dari arah Tol Bintara pakai petasan sama bom molotov juga. Itu mereka pada bawa senjata tajam juga nggak? Waduh Pak, buat senjata tajam lagi Pak. Banyak senjata tajam yang panjang-panjang lah pokoknya Pak. Bahaya juga sih buat pengguna jalan. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Polisi menggerebek lokasi peredaran narkoba di kawasan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Menghindari kejaran polisi, sejumlah pria yang diduga pengguna narkoba nekat kabur dengan melompat ke sungai. Sejumlah pria yang diduga pecandu narkoba di kawasan Pria Laut Kampung Lalang, Medan Sunggal berlarian ketika mengetahui kedatangan polisi. Beberapa di antaranya bahkan nekat menceburkan diri ke sungai demi menghindari kejaran polisi. Dalam penggerbekan, polisi menangkap seorang pengedar narkoba dan menyita sejumlah paket sabu siap edar, uang hasil penjualan narkoba dan alat hisap sabu. Polisi kemudian menghancurkan seluruh lapak yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba di wilayah itu. Berhasil mengamankan 1 orang yang diindikasikan sebagai bandar. Juga di lokasi kita mengamankan barang bukti berupa poketan sabu, alat isap sabu berupa bong yang kita sudah amankan, dan selanjutnya pelaku dan barang bukti sudah diamankan dan dibawa di kantor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Informasi lainnya saudara, 13 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam sindikat penjualan bayi ke Singapura. Pelaku menggunakan dokumen palsu dari akte lahir hingga paspor demi memuluskan aksinya. 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sindikat penjualan bayi ke Singapura.
Terungkap dalam modus operandinya, sindikat penjualan bayi ini memalsukan dokumen surat keterangan lahir, kartu keluarga, hingga paspor. Semua dilakukan di Pontianak. Bahwa bayi tersebut oleh TSKL dipindahkan ke Pontianak untuk dibuatkan dokumen yang berkaitan dengan jati diri bayi, ya, akte dan paspor. Proses pembuatan dokumen tersebut, tersangka S memasukkan surat keterangan lahir dan KK. Selain pembuatan dokumen untuk bayi, peran dari TSKS juga mencarikan orang tua kandung palsu untuk bayi dengan cara memasukkan identitas bayi dalam KK orang. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto akan menindak tegas jika terbukti ada keterlibatan oknum imigrasi dalam sindikat penjualan 25 bayi ke Singapura. Pihak imigrasi terbuka untuk berkoordinasi dengan polisi. Terkait penjualan bayi ke Singapura masih di dalamnya apakah ada keterlibatan petugas kita atau tidak. Namun pada prinsipnya bahwa mereka kan modusnya adopsi, ya, dan kita agak kesulitan untuk mendalami yang bersangkutan. Tapi mudah-mudahan nanti kalau ada informasi dari pihak kepolisian, kita akan kerjasama untuk melakukan pengungkapan masalah itu. Terima kasih teman-teman. Polisi hingga kini masih memburu 3 orang yang terlibat sindikat penjualan bayi yang statusnya masuk DPO. Polisi juga tak menutup kemungkinan untuk menyelidiki keterlibatan pihak Disduk Capil dalam sindikat penjualan bayi ke Singapura. Tim Liputan, Kompas TV. Yang juga menjadi sorotan, Saudara, Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Tom Lembong divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi impor gula. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyebut Tom Lembong terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama. Selain vonis 4 tahun 6 bulan penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda Rp750 juta. Majelis Hakim menilai perbuatan Tom Lembong menerbitkan 21 persetujuan impor gula kristal mentah untuk perusahaan swasta dan melibatkan koperasi dalam operasi pasar melawan hukum. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dalam sidang putusan kasus impor gula Tom Lembong, Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan datang untuk memberikan dukungan. Terkait putusan tersebut, Tom Lembong merasa janggal dengan pertimbangan hakim dalam putusan yang tidak mempertimbangkan kewenangannya sebagai Menteri Perdagangan. Paling penting adalah Majelis Hukum tidak menyatakan adanya niat jahat dari saya. Tidak ada yang namanya mens rea. Ya, itu saya kira paling penting. Dan dari awal bahkan dari saat dakwaan sampai tuntutan sampai putusan majelis tidak pernah menyatakan ada niat jahat. Itu aneh bagi saya sih, ya majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Ya. Saya kira undang-undang peraturan pemerintah semua ketentuan yang terkait sangat jelas memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola termasuk perdagangan perniagaan bahan pokok. Sidang pembacaan vonis Tom Lembong diwarnai sejumlah momen unik. Mulai dari masa pendukung yang memadati Pengadilan Negeri Tipikor hingga kehadiran Anies Baswedan, Rocky Gerung, Refli Harun, dan mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yang mengawal pembacaan vonis terhadap Tom Lembong. Mereka duduk di baris depan kursi pengunjung. Sebelumnya, Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara
dan denda Rp750 juta oleh jaksa penuntut umum atas dugaan korupsi di kasus impor gula. Namun Tom Lembong menilai proses hukumnya politis dan bentuk konsekuensi karena sikap politik yang berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024. Pesta rakyat makan gratis di Garut, Jawa Barat sebagai rangkaian perayaan pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berujung petaka. 3 orang tewas dan sejumlah orang lainnya terluka. Kami akan hadirkan berita lengkapnya di Sapa Indonesia Akhir Pekan usai jeda untuk Anda. Yang tadi teh pas ada yang nelpon teh langsung ke ambulan, Nah di Gunung kata pihak rumah sakit udah dikatakan meninggal di sini dikatakan meninggal. Saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maulana dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut. Pesta rakyat makan gratis sebagai rangkaian perayaan pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berujung petaka. 3 orang tewas, 1 diantaranya anak-anak. Pesta rakyat di Pendopo Garut Jumat siang berujung maut. Kericuan tak terhindarkan saat ribuan warga berdesakan untuk mendapatkan makanan gratis. Akibatnya warga mulai dari anak-anak hingga lansia jatuh pingsan. 3 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Dalam kericuhan, seorang ibu dan seorang polisi yang sedang melakukan pengamanan serta anak perempuan berusia 8 tahun dinyatakan meninggal dunia. Mela, ibu kandung yang anaknya meninggal, tidak menyangka putrinya ikut menjadi korban. Saat itu dirinya berpisah dengan anaknya karena sedang berjualan di sekitar alun-alun Garut. Tahu ikut ngantri, udah lagi jualan. Oh, ibu biasa jualan di sana? Saya alun-alun. Ibu lagi jualan? Iya, lagi jualan. Posisinya anak teh nggak tahu posisinya ngantri. Soalnya kan biasa main, sama yang di sana juga sama anak pedagang. Tapi kalau dilihat di lokasi emang banyak orang gitu, Bu? Iya, banyak. Anak-anak ibu usia berapa? 8 tahun. 8 tahun ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan akan bertanggung jawab pasca jatuhnya korban jiwa saat pesta rakyat di rangkaian acara pernikahan putranya Maulana Akbar Mulyadi dan Wabub Garut Putri Karlina. Deddy mengaku tidak mengetahui acara tersebut. Meski demikian, ia telah mengutus stafnya untuk memberikan santunan kepada keluarga korban. Pribadi saya tidak tahu acara kegiatan itu. Artinya saya hanya memahami bahwa nanti malam itu ada acara kegiatan saya bertemu warga dalam bentuk pentas seni. Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Kan pertama saya menyampaikan turut berduka cita. Saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maulana dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Hari ini sudah saya meminta staf saya untuk segera menemui seluruh keluarganya dan menyampaikan uang duka. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ahmad Fadila di Garut, Jawa Barat. Selamat pagi Fadil. Jadi sudah sejauh mana penyelidikan yang dilakukan polisi terkait dengan kasus ini? Ya, Okta dan saudara, memang pasca kejadian tragedi makan gratis dalam rangkaian acara pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Maulana Akbar dan Putri Karlina ini,
memang pihak kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Tetapi memang hingga saat ini pihak kepolisian belum merilis hasil dari olah TKP dan kemudian belum dilakukan adanya pemeriksaan saksi-saksi baik dari pihak event organizer ataupun warga yang terlibat dalam atau yang hadir dalam peristiwa tragedi makan gratis kemarin itu. Tapi memang Okta dan saudara, peristiwa tragedi makan gratis yang merupakan bagian dari rangkaian pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Maulana Akbar dan Wabub Garut. Putri kali ini memang mengundang antusias masyarakat untuk berdatangan ke alun-alun Garut pada Jumat kemarin, sehingga dengan tingginya antusias masyarakat yang berdatangan baik itu dari warga Garut, kemudian warga Bandung, dan bahkan hingga ada warga dari Jakarta yang sengaja datang untuk meramaikan pesta rakyat itu. Dan dengan tingginya antusias masyarakat dan tidak seimbang ataupun meski sudah ada pengamanan dari pihak gabungan baik dari pihak kepolisian maupun dari pemerintah Garut sendiri tidak memendung, sehingga peristiwa tersebut warga berdesakan untuk masuk ke dalam pendopo untuk mendapatkan makan gratis tersebut, sehingga dalam peristiwa ini sedikitnya ada 30 yang jadi korban, 3 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Dan Okta dan pasca kejadian ini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memohon maaf atas kejadian ini dan bertanggung jawab sepenuhnya baik untuk biaya pengobatan warga yang menjadi korban masih dirawat rumah sakit maupun untuk yang santunan untuk yang keluarga meninggal dunia. Oke, sudah dilakukan olah TKP dan juga belum ada saksi yang diperiksa. Lantas Fadil, saat ini berapa orang yang masih dirawat di rumah sakit? Ya, Okta, memang berdasarkan informasi yang saya terima dari Kadis Kesehatan Garut, di mana dari total 30 orang yang menjadi korban dalam tragedi makan gratis ini, 20 diantaranya mendapatkan perawatan di rumah sakit, hingga pada Jumat malam itu tersisa hanya 9 orang, kemudian 11 orang itu sudah dinyatakan boleh pulang. Tetapi memang Okta, dari para korban ini memang menurut dari Kadinkes Garut mengalami luka memar dan sesak napas akibat terinjak-injak dalam kejadian kemarin. Dan terkait dengan 3 warga yang dinyatakan meninggal yang merupakan adalah anak berusia 8 tahun yang merupakan warga Kelurahan Sukamantri, kemudian 1 orang lansia berusia 61 dan 1 anggota kepolisian Polres Garut itu sudah dimakamkan pada kemarin, sehingga artinya di RSUD Dr. Slamet ini masih tersisa 9 orang yang masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Oke, masih ada 9 orang yang masih dirawat. Kemudian tentu kita nantikan seperti apa hasil dari olah TKP maupun update terbaru soal siapa saja saksi yang nanti akan diperiksa terkait dengan peristiwa ini. Dan tadi yang bisa di-highlight adalah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta maaf dan juga akan bertanggung jawab. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ahmad Fadil melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Kita lihat berita lain, saudara. Di tengah penetapan tarif impor sebesar 19% oleh Amerika kepada Indonesia, salah satu perusahaan manufaktur baja lapis di Indonesia justru mengekspor 10.000 ton baja lapis ke pasar Amerika Serikat. Kegiatan ekspor ini disaksikan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menargetkan PT Tata Metal memproyeksikan ekspor sepanjang tahun 2025 sebesar 69.000 ton atau mengalami peningkatan sebesar 133% dari total ekspor tahun 2024. Agus menilai langkah ekspor dan optimisme ini menjadi bukti bahwa industri baja nasional masih resilien. Arti yang lebih dalam lagi bahwa perusahaan Tata Logam Group ini dengan berbagai macam dinamika Trump tarif itu masih bisa menembus pasar Amerika walaupun tarifnya waktu itu masih relatif tinggi waktu itu masih relatif tinggi. Jadi kepercayaan yang diberikan oleh Amerika kepada produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu membuat kita bangga dan lega dan tentu
ini juga harus menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan manufaktur lain bahwa kita harus resilient, manufaktur tidak boleh cepat putus asa dari apapun dinamika yang dihadapi di lapangan, ya. Produk baja milik Tata Metal Lestari tersebut diekspor ke pasar Amerika senilai 12,6 juta US dollar yang mana dalam operasionalnya bekerja sama dengan perusahaan plat merah Krakatau Steel. Ekspor ke Amerika Serikat ini merupakan bagian dari 30% ekspor produk Tata Metal ke seluruh dunia. Tata Metal sekitar 30% ekspor, dalam negeri 70%. Tentu fokusnya untuk di dalam negeri, karena dalam negeri kita perlu penuhi seperti tadi masukan dan saran dari Pak Menteri bahwa dalam negeri harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, kalau pandangan kan Bapak 70% dalam negeri ya Pak, pandangan 0% tarifnya AS ke sini untuk ekspor AS ke sini seperti apa Pak? Apakah daya saingnya seperti apa? Daya saingnya tentu dengan 0% versus kita di 19% atau di 50% karena Section 232. Yang kami fokuskan adalah yang disampaikan tadi dari Pak Akbar adalah inovasi dan menjaga kualitas, dan tentunya peran serta pemerintah adalah dengan pemberlakuan SNI. Jadi SNI ini sebagai non-tarif barir juga sebagai keamanan untuk konsumen yang ada di Indonesia. Jadi optimistis siapa tetap bisa berdaya saing? Pengusaha selalu optimis. Yang perlu kita sampaikan adalah pembuktian hari ini bahwa produk baja nasional kita itu mempunyai daya saing yang tidak kalah di market global. Ekspor produk baja lapis ini merupakan penanda positif bagi industri dalam negeri agar tetap mampu bersaing di dunia, khususnya Amerika, meski Presiden Donald Trump menetapkan tarif impor kepada Indonesia sebesar 19%. Tim Liputan Kompas TV. Yang ditulis oleh Ibu Bulani dan Pak Ian. Sejumlah hakim di lingkungan Mahkamah Agung menghadiri tausiah yang digelar di Masjid Al-Mahkamah, Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Acara yang digelar dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah ini diisi dengan mendengarkan tausiah Ustadz Adi Hidayat yang bertemakan tentang profesi hakim yang dinilai terhormat di mata Tuhan. Diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan. Meski tantangan hakim sangat berat, dipercaya hakim mampu menegakkan nilai-nilai keadilan untuk mendapatkan kemuliaan. Diapresiasi oleh Allah di hari kiamat kelak, melewati hisab dengan cepat seakan-akan nggak ada hisab bagi dirinya, langsung lewat. Indallahi, diberikan tempat di sisi arsy Allah. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mahkamah, Yasardin, memang sengaja menggelar tausiah terhadap hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Selain membangun silaturahmi, acara tersebut juga bertujuan meningkatkan integritas hakim. Nah, dengan tema yang kita sudah tetapkan, itu integritas di dalam peradilan, integritas di peradilan. Cocok sekali tadi beliau apa yang sudah disampaikan, supaya teman-teman kita bukan saja di Mahkamah Agung sini, tapi di daerah, karena ini live streaming tadi kan kita lakukan, live streaming dan diikuti oleh lebih dari 600 akun menurut informasi yang saya terima. Nah, mudah-mudahan memperkuat apa yang sudah dicanangkan oleh Mahkamah Agung, bahwa setiap hakim, aparat peradilan harus memperkuat integritas, mempertahankan integritas, dan mempunyai integritas yang tinggi di dalam melaksanakan tugas-tugas di peradilan ini. Nah, mudah-mudahan dengan tambahan ilmu dari Ustadz Adi Hidayat, penjelasan-penjelasan juga ayat, semakin mengokohkan tekad kita untuk menjaga integritas itu. Diharapkan, hakim yang hadir mendengarkan tausiah secara langsung ataupun online mampu memperkuat apa yang sudah dicanangkan Mahkamah Agung,
untuk memperkokoh tekad dalam menjaga integritas dalam tugas memimpin peradilan yang adil. Ihsan Apriansah, Kompas TV, Jakarta. Polisi menangkap 3 pelaku pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan dalam kondisi terborgol di Cisauk, Tangerang, Banten. 1 pelaku masih di bawah umur. Joko Widodo dijadwalkan hadir pada Kongres Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Solo, Jawa Tengah yang akan dibuka hari ini. Kehadiran Joko Widodo dalam Kongres untuk memberikan pesan kebangsaan di depan kader PSI. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, saudara. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Polisi menangkap 3 pelaku pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan dalam kondisi terborgol di Cisauk, Tangerang, Banten. 1 pelaku masih di bawah umur. Udah. Ketiga pelaku pembunuhan ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di 3 lokasi berbeda, yakni di Tegal, Jawa Tengah, Tangerang, dan Bogor. Ketiganya langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa mengenai motif pembunuhan. Terdapat persesuaian pada pakaian korban sesuai dengan laporan orang hilang pada tanggal 7 Juli tahun 2025. Setelah kami mengetahui identitas tersangka, kami langsung bergerak menuju Tegal untuk mengamankan tersangka pertama dengan inisial R. Setelah itu kami melakukan pengembangan dan kami dapat mengantongi 2 tersangka lainnya, yaitu tersangka A yang merupakan anak berhadapan dengan hukum, yang dimana kami juga langsung mengamankan di Serpong. Kemudian tersangka terakhir yang berinisial I kami amankan di Kabupaten Bogor. Sebelumnya saudara, pada Rabu sore warga Kampung Cibogo di Kecamatan Cisauk, Tangerang dikejutkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan di semak-semak. Jenazah ditemukan membusuk dengan tangan terborgol. Dari identifikasi diduga korban merupakan orang yang dilaporkan hilang pada 7 Juli. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Dan untuk memantau bagaimana proses kasus pembunuhan terhadap wanita yang ditemukan terborgol, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Niko Anggriawan dan juga juru kamera Aufa Farid di Polda Metro Jaya. Niko, selamat pagi. Setelah ditangkap, bagaimana kelanjutan proses penyidikan pada para pelaku? Ya, penyidikan terhadap 3 pelaku yang berinisial RRP, lalu ada berinisial IF dan juga AP. Saat ini masih dilakukan pendalaman oleh Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dan hingga saat ini masih belum ada keterangan lanjutan apakah nantinya ada motif-motif baru ataukah kemungkinan ada pelaku lain terkait dengan ditemukannya seorang jasad perempuan yang ditemukan terborgol di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Adapun kalau misalnya kita berbicara terkait dengan kronologi atau motif dari pelaku ini sudah diterangkan oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simajuntak yang menyatakan bahwa awalnya Reza dan juga saudara bahwa kasus ditemukannya perempuan dengan jasad di borgol ini awalnya adalah masalah utang piutang karena pelaku yang berinisial RRP ini merupakan mantan pacar korban. Utang dengan nominal 1,1 juta rupiah ini menjadi latar belakang terjadinya pembunuhan terhadap korban. Awalnya RRP ini merasa sakit hati karena korban ini melakukan update status lewat WhatsApp, yang mana status tersebut ditujukan untuk menagih utang yang tidak dikunjung dibayar oleh RRP. Kemudian RRP yang merasa sakit hati ini merencanakan sebuah pembunuhan untuk korban, yang mana RRP ini menjanjikan
utang sebesar 1,1 juta tersebut akan dibayar di rumahnya di kawasan Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Dan pada malam itu, pada Senin 7 Juli 2025, korban bersama RRP datang ke rumah RRP. Lalu di rumah pelaku ini sudah ada 2 pelaku lain yang berinisial IF dan juga AP. Dan uang tidak kunjung dibayar, lalu kemudian korban ini izin untuk pulang. Sebelum mengendarai motor atau sebelum menyalakan motor, kemudian korban ini dia lakukan penganiayaan oleh RRP dan kemudian diborgol. Dan lebih sadisnya lagi, Reza dan juga saudara, korban setelah diborgol ini diperkosa secara bergilir atau secara bergantian sebelum akhirnya dibunuh secara sadis dan kemudian jasadnya dibuang di kebun kosong di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Dan setelah itu, awalnya laporan dari warga terkait dengan penemuan jenazah ini dilaporkan oleh seorang warga berinisial MM yang di mana dirinya ini mencium bau tidak sedap di lingkungan rumahnya. Dan kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut oleh para warga, kemudian ditemukan jasad seorang wanita atau perempuan yang berusia sekitar 20 hingga 25 tahun dalam kondisi membusuk dan juga dalam keadaan terborgol. Dan hingga saat ini kita masih menunggu penjelasan dari polisi terkait dengan kasus ini. Sementara para pelaku diganjar oleh pasal 340 KUHP dan juga pasal 339 KUHP yang ancamannya pidana mati. Reza. Baik, terima kasih Niko Anggriawan dan juru kamera Aufa Farid dari Polda Metro Jaya atas informasinya. Saudara, Sapa Indonesia Akhir Pekan akan kembali dengan informasi Joko Widodo dijadwalkan hadir pada Kongres Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Solo, Jawa Tengah yang akan dibuka hari ini. Kehadiran Joko Widodo dalam Kongres untuk memberikan pesan kebangsaan di depan kader PSI. Partai Solidaritas Indonesia PSI menggelar kongres di Solo, Jawa Tengah hari Sabtu dan Minggu ini. Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, membenarkan kehadiran Joko Widodo dalam kongres untuk memberikan pesan kebangsaan di depan kader PSI. Kongres PSI akan dibuka pada Sabtu 19 Juli dengan diawali kegiatan seremonial yang dipimpin langsung oleh Dewan Pendiri PSI, Jeffrey Giovanni. Agenda kongres juga akan menyampaikan hasil pemilu raya yang dihadiri langsung oleh 3 kandidat calon ketua umum PSI yakni Ronald Sinaga, Kaisang Pangarep, dan juga Agus Mulyono Herlambang. Pada sesi sore hari pukul 16 kami mendapatkan kehormatan Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia akan memberikan ceramah kebangsaan, apa istilahnya tadi? Pesan kebangsaan kepada seluruh kader PSI yang hadir, ya. Dan tentu sesi sebelumnya nanti hasil pemilihan raya PSI sudah akan diumumkan, jadi sudah akan ketahuan siapa yang akan menjadi ketua umum PSI. Dan pada sesi malamnya masih ada seminar dari beberapa intelektual. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku akan memberikan motivasi dalam sesi diskusi bersama pengurus partai. Hal itu dilakukannya untuk menyemangati para kader PSI dalam berpolitik. Jokowi dijadwalkan hadir dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia yang berlangsung pada 19 hingga 20 Juli mendatang. Saya hanya ingin memberikan motivasi biar yang muda-muda ini memiliki semangat yang baik dalam berpolitik untuk negara, dalam berpolitik untuk rakyat. Saya kira apa yang saya sampaikan nanti hanya motivasi aja. Di Solo, Jawa Tengah, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Zefania Situmeyang dan juru kamera Yogi Syarevi yang melaporkan soal Kongres PSI. Selamat pagi Zefania, jadi bagaimana persiapan Kongres PSI di sana?
Ya, Okta dan juga saudara, kalau kami lihat ini persiapannya sudah hampir rampung begitu ya, karena nanti pembukaan acara ini akan dibuka sekitar pukul 8:30 pagi yang akan diawali dengan konferensi pers nantinya. Nah, kalau saat ini saya sedang berada dari kediaman Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, yang dimana tadi salah satu calon ketua umum Kaisang Pangarep ini tiba di rumah Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Joko Widodo yang merupakan ayahnya ini tadi sekitar pukul 7:30 pagi untuk seperti berpamitan, kemudian meminta wejangan, semacam wejangan. Nah, terkait apa nanti yang disampaikan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo terhadap Kaisang nanti akan kita tanyakan tentunya. Tapi Okta, kalau Anda mendengar ini ada suara berisik-berisik, nah ini adalah sejumlah akar rumput dari Partai PSI yang akan mengantar Mas Kaisang Pangarep nanti ke Geraha Sabah begitu ya, ke lokasi Kongres PSI. Ini diperlihatkan oleh juru kamera Kompas TV Yogi Syahrevi. Seperti apa suasananya? Ini kurang lebih infonya ada sekitar puluhan sampai ratusan akar rumput dari PSI begitu ya, yang hendak mengantarkan Kaisang Pangarep, ini salah satu calon ketua umum dari Partai PSI, untuk menuju ke Geraha Sabah. Nah, nantinya Okta, ini sekitar pukul 10:30 siang baru sidang Kongres PSI ini akan dimulai, di mana sebelumnya dari tanggal 12 Juli 2025 hingga kemarin terakhir ini sudah ditutup 18 Juli ini pemungutan suara yang dilakukan oleh sejumlah kader dari Partai PSI ini untuk memilih siapa calon ketua umum yang mereka percayakan untuk memimpin PSI ke depannya tentunya. Nah, ada 3 calon ketua umum, di mana di nomor urut pertama ini ada Ronald Sinaga, kemudian di nomor urut kedua ini ada Kaisang Pangarep, dan ketiga ada Agus Mulyono Herlambang. Kalau dari informasi yang kami himpun dan dari pantauan kami, ini memang posisi tertinggi saat ini masih dipegang oleh Kaisang Pangarep. Disusul di posisi kedua ini ada Ronald Sinaga, dan ketiga ini ada Agus Mulyono Herlambang. Tapi kita tentu akan nantikan bagaimana, karena sebelumnya ini Ronald Sinaga sempat memimpin di posisi pertama, tapi kemudian dibalap begitu ya oleh Kaisang. Dan tentu kita nantikan Okta dan juga saudara, sekitar pukul 3 sore kemungkinan ini nanti pengumuman atau pengukuhan dari siapa ketua umum PSI selanjutnya, apakah masih akan dipegang oleh Kaisang Pangarep atau akan dipimpin oleh 2 calon lainnya begitu ya. Kita nantikan. Dan juga Okta dan juga saudara, seperti yang sudah beredar juga informasi, setelah nanti dilakukan pengukuhan atau penetapan siapa ketua umum PSI selanjutnya, ini nanti Presiden RI ke-7 Joko Widodo akan menyampaikan pesan kebangsaan kepada setiap kader dari Partai PSI. Demikian, Okta, kembali ke studio. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Zevanya Situmyang dan juru kamera Yogi Syahrevi melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Dan saudara, usai jeda kita akan belajar membatik dengan teknik pewarnaan shibori bersama komunitas Seratan Studio. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Sapa Indonesia akhir pekan. Tepuk tangan dong yang di studio. Biru. Nah, ini kita sudah sama teman-teman dari Seratan Studio. Ya. Ada Kak Dea dan juga Kak Novi ya. Nah, ini yang disebut namanya shibori. Shibori itu adalah teknik pewarnaan dari Jepang ya, Kak ya. Betul ya. Kenapa saya tahu? Kita harus googling ya. Nah, Kak, apa sih sebenarnya yang perlu diperkenalkan sama teknik shibori ini? Apa bedanya sama batik? Kalau teknik shibori ini emang asalnya dari Jepang. Teknik pewarnaan yang menggunakan pewarna alami namanya indigo vera. Gitu. Kalau bedanya sama batik, batik ini menggunakan canting dan malam kan. Betul. Kalau kita shibori bisa tekniknya dijahit, terus dilipat, terus diikat, dijepit pakai ini. Nah, gitu. ada apa aja yang dibawa kali ini? Boleh dikasih tahu, Kak Novi? Kita ini ada namanya balok-balok kayu atau papan, lalu ada penjepit, ada juga tongkat atau bisa kita juga pakai sumpit. Ada juga kita pakai karet. Seperti itu. Bisa juga kita pakai kelereng, tapi kali ini kita nggak pakai kelereng, pakai karet aja yang simpel. Untuk membentuk si motifnya tadi itu ya. Betul. Nah, ini tuh memang shibori itu khusus satu warna doang atau gimana sih? Kalau shibori emang karakternya tuh warna biru. Karena menggunakan indigo veranya itu emang menghasilkan warna biru gitu. Tapi sebenarnya kalau teknik shibori ini juga banyak jenisnya ya, Kak ya. Nah, katanya juga ada namanya arashi, itajime, kumo dan sebagainya. Itu gimana tuh, Kak? Betul.
Nah itu semua itu nama teknik. Kalau arasi, nih ini kayak gini nih hasilnya. Oke. Kita menggunakan pakai paralon atau pipa. Kalau ini bahannya sederhana ya, bisa dikatakan gitu. Kalau ini Kak? Betul. Kalau ini hanya pakai karet. Oke. Gitu. Terus ada lagi tajime seperti ini. Nah ini pakai penjepit. Terus ada honeycomb. Ini pakai tali raffia. Kalau ini pakai apa? Pakai untuk tidur katanya. Oh, bukan ya? Karena bantal. Ini pakai karet dong. Oh, pakai karet aja. Oh, jadi kalau misalnya zaman dulu misalnya kalian yang relate sama usia saya begitu ya, pasti suka menggunakan teknik kayak gitu ya, pakai kelereng, pakai batu, betul. Oke, jadi ternyata itu yang disebut namanya teknik shibori itu ya. Oke, nah ini apa saja tadi balok-balok yang dibawa, terus apa sih metode yang bisa diajarkan sama kami berdua di sini? Oh, oke. Ini Kak Reja sama Kak Okta bisa pilih nih tekniknya apa aja. Nanti kita sesuaikan dengan outputnya. Ada tote bag, ada kaos, ada kain. Nah itu bisa disesuaikan lah gitu. Oke, nah ini pewarna alami. Betul. Boleh dikasih lihat ini sebenarnya pewarna alami dari mana? Nah, ini pewarna alamnya namanya indigo vera dari daun. Nah, udah kita bawa, udah dijadikan pasta, udah difermentasi. Jadi lebih mudah nih teman-teman yang mau coba juga. Terus kita larutin, bisa ditambah gula Jawa juga. Oke. Biar larutannya aktif. Ini sebenarnya dari daun, tadinya mau dibawa daunnya, tapi harganya 6 juta karena tiket luar negeri Jepang Indonesia ya. Di Indonesia ada kok. Ada. Oke. Emang berbuih gini ya? Ya. Dan baunya sebenarnya agak nyengat gitu ya? Benar nggak sih? Bener bau sebenarnya. Nah ini kan biru Kak, tapi ketika memang bisa dilihat ini jadi warna hijau. Karena ini dari daun gitu ya tadi ya, dirimu bilang kan ya? Iya. Oke. Nah ini bisa buat nyetak atau untuk pewarnaan shibori ini di kain yang seperti apa sih? Ada khusus nggak? Kalau kain biasanya itu serat alam ya, kita menggunakan serat-serat alam. Contohnya seperti katun, linen, dan bahan sutra itu bisa digunakan. Jadi memang yang mengandung unsur alami karena biar apa? Agar penyerapannya itu maksimal dan hasilnya bagus. Oh, bahkan bahannya aja juga ada pertimbangannya. Berarti nggak bisa sembarang kain gitu ya? Iya betul. Oke. Nah, sebelum diproses juga sebenarnya kita harus melewati tahap mordanting. Apa itu? Apa tuh? Pencucian kain gitu. Jadi biar serat-seratnya tuh terbuka, pori-porinya kebuka besar, jadi penyerapan warnanya lebih maksimal. Lebih menyerap. Nah ini nanti jadi sampai kering kayak gini prosesnya berapa lama sih sebetulnya? Iya sebenarnya sih cepat. Kecuali kalau kita emang mau warnanya biru lebih gelap ya, biru lebih tua. Itu prosesnya diulang-ulang gitu. Tapi sebenarnya Kak, kalau di Indonesia tuh namanya ikat celup. Ikat celup. Itu kan shibori dari Jepang. Di Indonesia namanya ikat celup. Beberapa karakter di Indonesia tuh kayak jumputan. Itu sebenarnya tekniknya mirip-mirip sasirangan dari Kalimantan atau cide atau pelangi dari Sumatera. Itu juga kita punya gitu tekstil seperti itu. Nah sebenarnya Seratan Studio ini membuka kelas kah atau memang hanya untuk menghasilkan karya nantinya dijual jadi cuan atau seperti apa sih Kak Dia? Nah awalnya kita emang buka kelas, jadi emang banyak workshop yang kita bikin, terus konsepnya juga tekstil art ya. Jadi nggak cuman shibori, tapi ada teknik-teknik lain seperti batik, ekoprint dan lain-lain. Terus produknya juga kita sebenarnya dari workshop tuh kan suka bikin-bikin ya. Terus ada limbah-limbah kain. Nah baru sebenarnya mulai dari situ ya kita produknya. Jadi ada sisa tote bag, ada sisa kaos, terus ada bahan-bahan sisa itu justru jadi produk. Jadi emang kita ada seratan goods yang ada beberapa produk di dalamnya. Tapi emang fokus kita di workshop sih Kak. Nah kalau misalkan Novi sendiri, kenapa sih suka sama teknik shibori? Aduh Kak, teknik shibori itu unik ya dan bisa diekspor. Jadi dari misal saya buat, Mbak Dea buat, jadi hasilnya bisa aja beda walaupun dari satu teknik yang sama. Seperti itu. Jadi emang one of a kind gitu ya. Jadi kayak cuman satu orang tuh satu gitu, nggak bisa beda nggak bisa sama gitu kan? Mirip lah, mirip bisa. Oh gitu, itu tergantung apa sih, iketannya kah atau apa gitu yang bisa bikin beda basicnya? Iketannya, iketan, lipetan, terus dari penekanannya. Jadi kalau semisalnya pakai karet juga harus kenceng. Jadi fungsinya si karet dan penjepit ini adalah untuk menahan si warna agar tidak masuk
ke dalam si serat kain yang ditutupi. Seperti itu. Oke. Jadi kayak buat pembatas-pembatasnya gitu buat akhirnya jadi pola gitu ya. Betul. Oke, ini makanya ada yang kelihatan warnanya nyata bisa dilihat nih. Terus tapi ada juga yang kayak samar-samar gitu ya. Iya. Itu bisa dikreasikan sendiri berarti ya? Bisa. Nah, selama workshop ada nggak yang ternyata setelah dibikin ekspektasinya gimana, ternyata hasilnya gagal gitu? Ada sih. Ada Sebenarnya sih bahasanya nggak gagal ya, sih. tapi nggak sesuai ekspektasi yang pembuat lah gitu. Mbak kok warnanya agak ini ya nggak masuk gitu kurang ya. pekat atau nggak rata gitu. Nah sebenarnya dari lipetan dia Lipetannya ya, sama juga. iketannya. Iketan. Jadi walaupun ini istilahnya bukan gagal, jadi segala seni itu kan lebih luas ya. Betul. Ya, dan ini akhirnya buat yang bosan-bosan mungkin di rumah punya kaos warna putih aja kayaknya bosan deh warnanya ini terus, bisa dimodifikasi dengan teknik shibori ini yang akhirnya banyak sekali motif-motif yang baru bermunculan gitu ya. Oke. Nah, proses yang dilalui itu apa aja sih pertama-tama? Mungkin bisa dimulai aja kali ya. Datang ke workshop Kecil enggak nih. ini? Ala-ala workshop. Gimana? Oke, kita tuh pasti kasih tahu sebelum pewarnaan pasti ada tahap mordanting, pembersihan kain lah gitu. Baru kita desain nih kain atau kaosnya. Oke. Mau kaos kah atau mau Tote bag, bag. atau scarf juga bisa. Nah ini Kaos. kaos ya. Pilih mau kaos atau tote bag nih. Oh, ada yang ukuran Harga juga. M nggak? Biar langsung dibawa pulang. Betul. Oke, misalnya di kaos ya, di kaos. Oke. Biasanya kalau di kaos kita pakai teknik ini. Jadi di Oh, tengah. oke. Ini gimana caranya nih? Mau Oke, kaos. dilebarkan. Boleh? Tote bag ya? Tote bag. Ini aku save dulu. Ini yang itajime kali ya. Nah, Itajime dan ini Untuk- kalau Okta akan apa? Apa nih kalau Kak? apa nih? Mungkin Apa yang ini nih aja kira-kira? kali ya. Ini apa namanya? Ini namanya kanoko, tapi kanoko yang berlapis sudah dikreasikan seperti itu. Nah, untuk Ini kaos nanti hasilnya ini jadi bisa kotak-kotak gitu kan. depan belakang. oke. Kalau depan mau- belakang? bisa depan belakang. Caranya Kaos itu Kita kan ada dua akan lapisan lihat ya, Okta Kak. dulu kali ya, Oh, boleh. Kak Novi ya. Nah kok. ini tadi yang ini yang nantinya akan jadi contoh. Oke. Betul. Apa yang harus dilakukan? Kanoko berlapis. Nah, jadi untuk kaos ini kan ada 2 lapisan ya, Kak. Ya. Kita mau dua-duanya atau hanya depannya aja atau belakangnya aja itu bisa. Oh. Seperti itu. Jadi kalau kita mau dua-duanya, depan dan belakang itu ada, kita langsung ambil, dijumput di tengah, langsung depan belakang kainnya seperti Oke. ini. Oh, baru diikat. Diikat terus digantung di depan jendela ya? Oh bukan ya? Dikasih bukan serem ya. Serem dong. Ini dalamnya nggak diisi apa gitu? Apa ntar? Sebenarnya bisa diisi kelereng. Hmm. Tapi kita pakai karet aja, jadi harus diikat. Nah, untuk jarak ikatannya juga bisa kita variasiin, Kak. Mau dekat-dekat atau mau ada yang jauh, itu boleh banget Supaya dikreasiin. ini ya ada Polanya. jarak-jaraknya. ada gitu polanya ya. juga. Ada pola-polanya. gitu. Nah kalau untuk teknik celupnya itu berapa lama sih Kak untuk bisa dapat warna yang kita inginkan atau mungkin warnanya supaya bisa nempel terus gitu? ya. Kalau mau biru muda gitu, biru-birunya lebih soft, itu sekali juga udah cukup. Oh sekali celup aja? Oke. Sekali celup. Nah kalau mau birunya lebih gelap, kita berkali-kali nih. Oh celup. Jadi sebenarnya butuh matahari gitu. Jadi ada proses oksidasi lah gitu. Tapi kalau kita di dalam ruangan seperti ini agak prosesnya agak panjang aja. Jadi mungkin warnanya agak lebih mudah ya keringnya gitu. Oke. Jadi- Nah, misalnya nih udah kering, terus tiba-tiba kok kayaknya kurang cucok nih gitu, terus mau dicelupin lagi bisa nggak? Kalau udah dibuka karetnya sebenarnya nggak bisa ya, apalagi kalau udah difiksasi gitu, udah dikunci nih warnanya. Tapi kalau masih dalam iketan itu kakak bisa ulang lagi sih, Kak Okta ulang lagi, jadi warnanya lebih gelap lagi. Oke. Takut kejepret. Nggak apa-apa. Ini untuk mendapatkan satu, misal kaos lah kita itu sekali celup itu butuh waktu berapa lama sih untuk akhirnya bisa dikenakan, bisa dipakai begitu? Oh sebenarnya 1 hari juga udah cukup ya, asal nggak hujan ya? Nggak hujan, betul, apalagi banjir ya, nggak banjir. Jangan dong. Tapi keringinnya benar-benar harus pakai matahari ya, nggak bisa pakai hair dryer gitu di kamar, iseng-iseng. Nggak bisa sih, lebih karena kita di indigo itu perlu oksidasi ya, cahaya matahari sebenarnya lebih maksimal gitu.
Oke. Jadi kalau udah kering, udah dijemur, terus bisa difiksasi dulu, terus dijemur, ya udah, jadi dicuci lagi terakhir finishing, baru deh bisa dipakai. Gitu. Oke, ini banyak sekali ya yang harus diikat ya. Sebenarnya kalau ini tergantung kebutuhan aja sih, tergantung mau bulatnya semana. Segini aja cukup. Dan ini teknik pewarnaannya mau biru semua ini boleh atau mau cukup segini aja yang kena warna. Oke. Nah selanjutnya setelah udah, Okta mau milih mana yang mau birunya yang dikenakan yang dikaretin atau ini kayak pedes banget soalnya karetnya banyak. Capek berapa nih? Dibiruin semua aja kali ya? Dibiruin semua, oke sebentar. Jadi kayak gini kan, Tar? Ya nggak tahu, tergantung hasilnya. Udah pengen jadi yang bagus aja dia ya. Kalau lagi nih, nah ini harus pakai sarung tangan ya? Iya. Ini Kak Okta. Supaya apa nih? Emang ini bahannya kalau kena kulit bisa apa gitu? Sebenarnya kalau kena kuku sih Kak, jadi agak lama aja ini hilangnya. Takutnya habis nyoblos ya Kak? Iya, takutnya dapat diskon pas belanja kan. Oke. Ini. Nah, kalau ngomongin masalah bahan alami, selain indigo ada nggak sih bahan alami yang bisa digunakan? Oh, ada banget. Misalnya apa tuh? Indigo kan dari daun ya, kareja. Terus ada dari kulit kayu. Oh bisa juga? Coklat warnanya itu? Warnanya ada coklat, ada kuning. Kayu kuning tuh ada kuning, ada tegeran. Kunyit juga sebenarnya bisa. Iya gitu. sih, kunyit nempel lebih lama kalau ke tangannya. Terus apa lagi tuh warna alami yang bisa kita gunakan? Kareja tahu secang? Tahu dong. Ya? Apa tuh? Itu warna alami. Kayu secang kan biasanya buat rempah. Biasanya buat wedang secang. Iya, betul. Itu juga secang bisa dipakai buat warna alami. Semuanya ya. Jadi sebenarnya banyak pewarna-pewarna alami di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk menjadi pewarna dalam teknik shibori ini ya. Betul. Oke. Ini beneran hijau loh pas dicelupin. Oke. Nah setelah dicelup ini baru kita jemur. Ya, kita angin-anginkan dulu. Jadi nanti biru kok lama-lama warnanya jadi. Ini berapa lama nih? Kita ratain aja sebenarnya, hanya diratain. Oke. Nah ini kaos yang sudah dilakukan teknik shibori dengan diikat karet menjadi sebuah pola. Kira-kira nanti seperti apa polanya? Nantikan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, di tengah penerapan tarif impor sebesar 50% oleh Amerika kepada Indonesia, salah satu perusahaan manufaktur baja lapis di Indonesia justru mengekspor 10.000 ton baja lapis ke pasar Amerika Serikat. Kegiatan ekspor ini disaksikan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menargetkan PT Tata Metal memproyeksikan ekspor sepanjang tahun 2025 sebesar 69.000 ton atau mengalami peningkatan sebesar 133% dari total ekspor tahun 2024. Agus menilai langkah ekspor dan optimisme ini menjadi bukti bahwa industri baja nasional masih resilient. Arti yang lebih dalam lagi bahwa perusahaan Tata Logam Group ini dengan berbagai macam dinamika ya, Trump tarif itu masih bisa menembus pasar Amerika walaupun tarifnya waktu itu ya masih relatif tinggi ya, waktu itu masih relatif tinggi. Jadi kepercayaan yang diberikan oleh Amerika kepada produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu membuat kita bangga dan lega ya, dan tentu ini juga harus menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan manufaktur lain bahwa kita harus resilient, manufaktur tidak boleh cepat putus asa dari apapun dinamika yang dihadapi di lapangan ya. Produk baja milik PT Tata Metal Lestari tersebut diekspor ke pasar Amerika senilai 12,6 juta US dollar yang mana dalam operasionalnya bekerja sama dengan perusahaan plat perah Krakatau Steel. Ekspor ke Amerika Serikat ini merupakan bagian dari 30% ekspor produk Tata Metal ke seluruh dunia.
Tata Metal sekitar 30% ekspor, dalam negeri 70%. Tentu fokusnya untuk di dalam negeri, karena dalam negeri kita perlu penuhi seperti tadi masukan dan saran dari Pak Menteri bahwa dalam negeri harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah kalau pandangan Bapak 70% dalam negeri ya Pak, pandangan 0% tarif AS ke sini untuk ekspor AS ke sini itu seperti apa Pak? Apakah daya saingnya seperti apa? Daya saingnya tentu dengan 0% versus kita di 19% atau di 50% karena Section 232. Yang kami fokuskan adalah yang disampaikan tadi dari Pak Akbar adalah inovasi dan menjaga kualitas, dan tentunya peran serta pemerintah adalah dengan pemberlakuan SNI. Jadi SNI ini sebagai non-tarif barir juga sebagai keamanan untuk konsumen yang ada di Indonesia. Jadi optimistis siapa tetap bisa berdaya saing? Pengusaha selalu optimis. Yang perlu kita sampaikan adalah pembuktian hari ini bahwa produk baja nasional kita itu mempunyai daya saing yang tidak kalah di market global. Ekspor produk baja lapis ini merupakan penanda positif bagi industri dalam negeri agar tetap mampu bersaing di dunia, khususnya Amerika, meski Presiden Donald Trump menetapkan tarif impor kepada Indonesia sebesar 50%. Foto bersama yang ditulis oleh Ibu Bulani dan Pak Ian. Oke, kita lanjutkan kembali nih untuk tadi kan udah dibuat ya si teknik shiborinya itu tadi. Nah ini kemana nih tadi kainnya? Nah ini lagi diuraikan dulu kainnya sudah dicelup. Nah Okta udah mau celupin lagi karena udah siap pakai sarung tangan ya. Nah, bukan untuk bersih-bersih tapi untuk menggunakan teknik shibori. Nah ini agak seram ya bentuknya ya. Ini kaos atau apa? Tote bag. Oh, tote bag. Teknik apa yang akan dilakukan Okta? Ini agak basah ya? Ya, udah dibasahi sebelumnya. Nah, fungsinya apa tuh? Kalau tote bag kan bahannya lebih lebih tebal Lebih ya. tebal, Jadi biar penyerapannya lebih cepat maksimal. aja. Oh, selain tote bag, kaos, apalagi sih yang bisa dilakukan teknik shibori ini? Pewarnaannya? Kain juga bisa sih, kain meteran. Oh, jadi contohnya seperti yang di sana ya? Oke. Terus bisa jadi wall hanging kan Betul, dari wall hanging kain. bisa. Terus topi bisa, pouch bisa, banyak sih. Okta silakan, mau pola seperti apa nah, ini dan gimana seperti nih? apa? Sini dulu, dicelupin aja. Semuanya? Ini hijau. Oke. Semuanya masuk. Kita sambil ngobrol-ngobrol ya, Kak Dia. Nah ini gimana sih kalau misalnya teman-teman di rumah ingin mencoba melakukan teknik shibori atau pewarnaan alami dengan menggunakan pewarna alami ini? Oh, kalau apa yang perlu disiapkan? Oke, sebenarnya bahannya simpel ya, alat bahannya hanya ember, terus karet juga ada kan ya di dapur. Terus kalau mau pakai teknik lain mungkin pakai pipa atau tali rapia juga bisa. Terus untuk pewarnanya teman-teman sebenarnya bisa udah ada di marketplace ya, atau teman-teman bisa DM juga di Seratan Studio buat nanya-nanya pewarnanya. Itu bisa. Sebenarnya kita waktu pandemi juga semuanya di rumah sih, ada workshop online. Gitu. Jadi emang sebenarnya bisa dilakukan di rumah. Oke. Nah berbicara soal workshop, dalam waktu dekat apa yang nantinya akan dilakukan oleh teman-teman di Seratan Studio untuk workshop ini? Oh, kalau untuk workshop kita ada jadwal regulernya sama private event. Private event tuh biasanya kita kerja sama corporate. Dalam waktu dekat ini juga ada. Terus kalau reguler kita biasanya mingguan atau teman-teman bisa datang ke Seratan Studionya langsung. Di Salemba ya? Iya, di Salemba. Oke. Nah, ini tadi udah diangkat, boleh dikasih lihat dulu Kak. Ini selanjutnya dijemurkah, didiamkan atau seperti apa? Nah, setelah ini kita diamin. Biar apa? Biar oksidasi. Jadi nanti mungkin warnanya masih gini ya, tapi nanti dia akan berubah jadi biru. Oh, iya makanya. Dioksidasi ini butuh berapa lama? Sebentar aja sih Kak, sebenarnya kita membutuhkan matahari ya, tapi karena di ruangan mungkin butuh 10 menit atau lebih tergantung dari si medianya. Kalau yang tadi aja sebelum jeda iklan ini sudah biru sekali, boleh ditunjukin nggak? Boleh ditunjukin nggak Kak? Kok berubah ya yang tadi? Ini Kak. Nah itu, ini kan tadi tidak terlalu terang dan ini jadi gelap begitu ya. Nah, ini yang tote bag. Tapi di dalamnya ada hijau-hijaunya. Iya. Belum. Di dalamnya hijau, dibuka lagi lebih berwarna lagi. Cuma nanti butuh waktu gitu ya. Nah, setelah oksidasi selesai sekitar 10 menit di dalam ruangan dan 5 menit di luar ruangan, apalagi harus dijemur aja atau udah bisa
digunakan? Oke, setelah itu kita masuk namanya proses fiksasi. Apa itu? Fiksasi itu proses penguncian warna agar Oke. warnanya bisa stay dan tahan lama. Menggunakan air biasa saja atau seperti apa? Menggunakan cuka yang dicampur dengan air. cuka. Cuka. Oke. Campur dengan air. Itu jadi buat ngunci warnanya supaya tidak berubah-berubah ya. Kadang kalau dijemur masih ada air-air pewarna yang tersisa gitu ya. Oke, boleh salah satu contoh Oh ini, udah dicelupkan? Ini aja ya. Oke, boleh ini aja ya. Oke, teman-teman juga ini paling jauh kemana? Workshop, kegiatan gitu? Oh, kita pernah ke Bali, Surabaya pernah. Oke, terakhir ke mana? Terakhir, kalau saya sendiri proyek pribadi pernah ke Kalimantan. Oh, gitu. Itu bersama CTI dan Pendopo. Jadi itu fokus ke pencelupan warna alam sih dari daerah sana, Putusibau, Kapuas Hulu gitu. Oke. Itu menarik banget sih Kak, karena pewarna alam di sana tuh nggak kita temukan di Jawa. Oh, jadi lebih banyak ya Banyak justru banget ya. karena hutan kan. Betul. Hutan Kalimantan tuh kaya banget. Banget. Terus ternyata pewarna alam yang dihasilkan bisa banyak banget. Dan uniknya tuh perajin sebenarnya belum pernah terpapar sama kita ya, yang udah ada teknologi, Betul. udah ada ilmu pengetahuan, ada internet, bisa belajar. Mereka tuh diajarin sama leluhur. Oke, warna paling unik yang ditemukan? Di sana ada warna ungu. Warna ungu? Wah. Terus banyak sih Kak sebenarnya ya, ungu, terus dari kayu tebelian itu bisa jadi merah marun. Oh, terus ada juga dari kemunting bunga ya ini. Itu menghasilkan ada abu-abu sama coklat. Oke, jadi lebih variatif sebenarnya warna alami yang kita punya tuh jauh lebih banyak gitu ya. Oke, nah kalau berbicara soal Seratan Studio ini kan bisa dibuka kelas juga. Gimana sih cara pemirsa mungkin pengen ikut dong kelasnya, pengen tanya-tanya, pengen tahu teknik-teknik shibori dan juga pengen ikut event-eventnya, mungkin bisa kemana dan lewat apa? Boleh teman-teman buka Instagram Seratan Studio, boleh dicek di situ, bisa DM juga ke kita buat event selanjutnya. Terus kalau ada workshop-workshop tertentu juga pasti kita infoin by Instastory ya. Itu sih Kak. Oke, nah kalau Vi abis di 6 cuka selanjutnya apa? Selanjutnya bisa kita gunting. Nah, digunting. Karetnya. Oh, kirain kaosnya. Enggak dong. Oh, jadi sebenarnya waktunya nggak butuh waktu lama juga gitu ya? Iya. Oke. Di mana di sini ya? Oke. Nah, kalau tadi ketika pakai penjepit ini juga bisa ya Kak. Jadi jauh lebih efektif untuk warnanya biar lebih pekat dan biar lebih foam gitu ya. Oh, ini di-press gitu ya. Iya. Ini hasilnya nih kalau yang kotak-kotak. Oke. Oh iya. Ya, Kalau ya, ini ya. berarti akan mirip sama yang ini berarti ya? Kalau Kita yang lihat ini, nanti. Yang kaos. Oh. Jadi kok jadi hijau-hijau? Biru muda sih sebenarnya itu ya. Dan ini emang harus pakai sarung tangan ya, soalnya ini tuh karena tadi Kayak logo mobil ya. Aduh, bagus lah. Oke. Kayak Dr. Strange gitu-gitu ya ala-ala. Kita lihat logo mobil itu ya bukan ya. Iya, bagus. Oh, keren. Tapi ini hijaunya kan bertahan terus gak kayak gitu? Enggak. Oh, akan berubah jadi biru. Jadi biru. Biru muda mungkin. Oh, gitu. Ini dikeringin dulu berarti ya? Betul. Ini kalau dicuci nggak bakal hilang, aman warnanya? Atau ada teknik sendiri buat cuci? Sebenarnya jangan dikucek sih, karena kan emang treatment wastra di Indonesia juga kan nggak baik ya kalau misalkan dikucek atau di treatment kasar. Lebih baik jangan mesin cuci. Nah, pakai tangan aja hand wash. Kak, tipsnya buat teman-teman semua di sana yang ingin melaksanakan teknik shibori, ikut pewarna dan juga pelatihan, apa yang memang harus disiapkan? Kalau sebenarnya persiapan diri ya dan niat ya. Belajar. Setuju itu. Inamul awal binian. Untuk belajar, nah untuk next step ya teman-teman bisa lebih serius lagi buat beli alat bahannya yang lebih proper. Terus bisa cari bahan katun yang lebih baik ya, lebih bagus. Atau pakai sutra atau pakai katun-katun yang ATBM gitu, itu bisa juga next step ya. Oke, kalau Kak Novi apa yang disampaikan boleh sambil pamerin yang terakhir. Oh, yang terakhir. Nah, ini juga salah satu tote bag yang Ini tote bag. Oke, nah apakah yang ingin disampaikan buat teman-teman yang pengen belajar teknik shibori ini Kak Novi? Yang mau belajar shibori ya pastinya
harus semangat ya dan berani eksplorasi, jangan takut kalau semisalnya hasilnya belum sempurna karena ini seni ya, subjektif juga pandangan orang. Jadi berkreasilah. Oke, jadi berkreasilah. Baik, terima kasih teman-teman 100 Studio. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak orang untuk bisa terus berkarya. Apapun karyanya yang penting berkreasilah katanya ya. Kita harus pamit ya, Okta dan juga teman-teman semua. Untuk itu saya Muhammad Syareza. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih 100 Studio.